Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu ini kita umat Islam diingatkan kepada peristiwa yang sangat besar yang pernah terjadi dalam sejarah perkembangan Islam, yaitu peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran, atau yang lebih populer dengan peristiwa istilah Nuzulul Quran. Setiap agama mempunyai kitab-kitab suci yang tertentu. Orang Yahudi punya kitab yang disebut dengan Taurat. Orang Nasrani punya kitab yang disebut dengan Injil. Orang Hindu punya kitab yang disebut dengan Weda. Orang Buddha punya kitab disebut dengan Tripitaka. Pengikut Zoroaster, agama Majusi, punya kitab yang disebut dengan Xenofesta. Dan kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kitab suci Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Paling kurang ada 3 hal. Yang pertama, sampai dengan hari ini tidak seorang pun yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran ini. Bahkan jangankan satu kitab, 1 ayat sekalipun, bahkan 1 ayat sekalipun, sebuah kitab yang dinamakan suci, kalau bebas dari intervensi manusia. Kalau memang Al-Quran bantuan atau Al-Quran itu adalah buatan seorang yang bernama Muhammad, yang Muhammad mampu melakukannya, tentu orang lain pun akan mampu. Barangkali belum ada yang pernah mencoba. Sudah ada. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, jikalau itu hanya bikinan Muhammad, coba kau buat 1 surah saja semacam Al-Quran ini. Tak mampu kamu sendiri, wada'u syuhada'akum, ajak teman-teman kamu secara bersama-sama buat 1 surah saja semacam Al-Quran. Lalu yang kedua, Al-Quran ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Secara logika dapat kita terima. Allah pencipta manusia. Allah tahu betul batas kemampuan maksimal yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, kitab suci yang diturunkan untuk manusia itu tentu sesuai betul dengan fitrah manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, karena isi Al-Quran tidak saling bertentangan, bagaimana mungkin sebuah kitab suci ajarannya saling kontroversi? Di satu ayat diajarkan Tuhan itu Esa, di ayat lain diajarkan Tuhan itu 3. Bagaimana kitab suci saling bertentangan seperti itu?
sebuah kitab dinamakan suci kalau isinya tidak saling bertentangan. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah, tidak satupun yang saling silang, tidak satupun yang saling bertentangan. Oleh karena itu, kita memperingati turunnya Al-Quran, kita banyak membacanya. Membaca adalah pengantar untuk bisa mengerti dan memahami. Mengerti dan memahami adalah pengantar untuk mengamalkan isinya dengan sebaik-baiknya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.